Heyo, balik lagi di channel saya Michael Oslo. Kembali ini kita akan membahas yang berbeda lagi dan lebih singkat lagi. Oleh karena bahan pembahasan kita memang singkat, yang perlu akan kita bahas adalah developing test of details audit program. Jadi, developing test ini adalah percobaan developing dari mana program-program yang sudah dibuat ataupun yang sudah dilaksanakan oleh auditor-auditor senior yang ada di perusahaan tersebut. Nah, kita tidak akan membahas program-program audit yang digunakan di banyak perusahaan, tapi kita akan ambil satu contoh sebagaimana yang sudah disampaikan dalam buku Auditing dan Allowance itu mengenai Hillsbird Hardware Company. Nah, ini merupakan suatu kertas kerja perencanaan yang dibuat oleh audit senior yang ada di Hillsbird Hardware Company. Kita melihat bagaimana antara control rules, ada inherent risk, acceptable audit risk, dan banyak lagi berkaitan dengan detail tie-in, existence, completeness, accuracy, dan lain-lainnya. Kita akan bahas bahwasannya di kertas rencana kerja tersebut, auditor itu menyiapkan untuk memastikan adanya salah saji yang dapat ditoleransi, resiko audit yang dapat diterima, resiko inherent pengendalian, hasil pengujian substantif dan transaksi, prosedur analitis, serta risiko deteksi yang direncanakan. Materialitas kerja. Penilaian awal materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan ditetapkan pada, contohnya nih, pada 442.000 atau sekitar dari 6% pendapatan dari operasi sebesar 7.370.000 yang terdapat di Hillsbird Hardware Company. Dia mengalokasikan 265.000 sebagai pertunjukan materialitas untuk audit piutang. Artinya, dia menyiapkan rencana untuk account receivable mereka sebesar 265.000. Risiko audit yang dapat diterima, Fran juga menilai, Fran merupakan salah satu audit senior yang ada di company tersebut, menilai risiko audit dapat diterima sebagai media karena perusahaan diperdagangkan secara publik, tetapi dalam kondisi keuangan yang baik dan memiliki tinggi integritas manajemen. Meskipun Hillsbird adalah perusahaan publik, itu sama tidak memiliki secara luas mengenai analisis keuangan mereka. Nah, ini saya menunjukkan satu tabel juga mungkin karena kurang jelas. Tapi dari inti tabel ini merupakan pengujian-pengujian terhadap sistem serta program yang mereka ciptakan untuk setiap transaksi yang mereka lakukan dan memposting sebagaimana transaksi tersebut terjadi. Contohnya memposting dengan waktu yang tepat, dengan nilai yang tepat, dan tidak terjadi kesalahan ataupun human error dan kesalahan-kesalahan yang disengaja lainnya. Risiko audit yang dapat diterima merupakan sebagai media karena perusahaan diperdagangkan secara publik. Tetapi dalam kondisi keuangan yang baik dan memiliki tinggi integritas manajemen, itu saham tidak memiliki secara luas atau diikuti oleh analisis keuangan. Risiko bawaan, Fran menilai risiko inherent sebagai media untuk eksistensi dan pemutusan hubungan kerja karena kekhawatiran atas pengakuan pendapatan yang diidentifikasi dalam standar audit. Fran juga menilai risiko inherent sebagai media untuk nilai yang dapat direalisasikan, yang dapat digolongkan. Dalam beberapa tahun terakhir, klien melakukan penyesuaian audit terhadap penyisian akun tak tertagih karena dianggap remeh.
Nah, dengan dia anggap remehnya ini, sering terjadi kesalahan ataupun human error yang terjadi di perusahaan oleh karena mereka menganggap sepele dengan penyisian akun-akun yang tak tertagi. Mungkin mereka akan lupa ataupun mereka akan tidak mencatat dalam catatan yang jelas, sehingga piutang-piutang yang tak tertagi ini tidak ada dalam pembukuan ataupun dalam sistem. Kendalikan risiko. Penilaian risiko pengendalian untuk setiap tujuan audit adalah sama, yaitu untuk memastikan setiap transaksi itu selalu diposting di program ataupun di sistem dengan benar dan tidak terjadi kesalahan, sehingga tidak ada munculnya kecurigaan bahwasanya ada kecurangan yang terjadi dalam pembukuan ataupun setiap transaksi yang terjadi. Nah, itulah pembelajaran kita pada seksi hari ini, karena kita hanya sedikit pembahasannya mengenai developing test dari Hillsborough Hardware Company, dan saya harap teman-teman yang menonton dapat mengambil kesimpulan dan mencantumkan kesimpulannya masing-masing, sehingga kita satu sama lain dapat memberikan pendapat kita masing-masing di kolom komentar dan menambah pengetahuan kita satu sama lain. Saya mengucapkan terima kasih. Semoga video ini dapat menjadi ilmu tambahan bagi kita, menjadi referensi bagi kita, dan kiranya Tuhan memberkati.